Pemerintah Kabupaten Brebes tengah melakukan transformasi upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim berbasis pertanian dengan menggiatkan pemanfaatan pekarangan pangan lestari P2L. Pekarangan sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan bagi keluarga dan juga sebagai sumber pendapatan. Hal tersebut disampaikan Bupati Brebes Hadja Iza Priati SMH saat pelatihan pemanfaatan pekarangan pangan lestari P2L dan penyerahan paket bantuan tanaman budidaya bagi warga desa terdampak miskin ekstrim. Mereka yang dilatih berasal dari wilayah Kecamatan Bulakamba dan Ketanggungan Brebes di Aula Balai Desa setempat beberapa waktu lalu. Kata Iza, pemerintah kabupaten menyadari betul bahwa P2L sangat membantu di saat kondisi perekonomian menurun, sementara makanan yang sehat, beragam, berkualitas harus dipenuhi. Untuk itu, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari P2L, diharapkan ketahanan pangan tetap terjaga di tengah kondisi pasca pandemi yang berdampak pada perekonomian. Iza berharap warga dapat memanfaatkan bantuan tanaman pekarangan sebagai ikhtiar bersama untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Brebes. Lanjut Iza, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, angka kemiskinan Kabupaten Brebes mengalami kenaikan selama pandemi COVID-19 sebanyak 0,81%. Tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Brebes mencapai 16,22% atau setara 293.180 jiwa. Di tahun 2020, naik menjadi 17,03% atau setara 308.780 jiwa. Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya faktor kemiskinan dan kerentanan, sehingga Kabupaten Brebes masuk kategori daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim bersama 5 kabupaten di Jawa Tengah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Brebes, Insinyur Yulia Hendrawati MSI, menjelaskan, pekarangan pangan lestari bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat. Caranya, pekarangan ditanami sayur-sayuran yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat seperti cabai, tomat, terong, dan lainnya. Menurut Yulia, tanaman ini bisa menjadi sumber tambahan makanan sehat masyarakat yang murah dan cepat dipanen, sehingga dapat membantu meningkatkan gizi masyarakat dan dapat membantu perekonomian keluarga. Program P2L ini diharapkan dapat terus berkembang untuk mewujudkan kemandirian masyarakat. Lebih lanjut, Yulia menyampaikan, P2L merupakan kegiatan masyarakat secara swadaya dalam memanfaatkan lahan pekarangan kosong yang tidak produktif sebagai tempat bertanam. Sehingga program ini secara berkelanjutan dapat menyediakan sumber pangan, aksesibilitas, dan pendapatan bagi anggota keluarga. Bantuan program pemanfaatan P2L dengan sasaran Kecamatan Bulakamba 75 orang, Losari 57 orang, Bantar Kawung 73 orang, Ketanggungan 23 orang, dan Larangan 50 orang. Masing-masing menerima bibit tanaman sayuran, buah, pupuk, serta peralatan tanam. Sementara PLT Camat Bulakamba, Setiawan Adi Nugroho, menyampaikan terdapat 240 orang atau 0,13% di wilayah Kecamatan Bulakamba dari 5 desa kategori miskin ekstrim. Dengan berbagai upaya, termasuk adanya bantuan dan pelatihan P2L, diyakini bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Laksanakan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, di mana di dalam impres ini memberikan tugas kepada beberapa kementerian, juga kepada pemerintah daerah baik di provinsi maupun di kabupaten. Untuk Kementerian Pertanian sendiri mendapatkan tugas untuk pemberdayaan kepada para petani melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Yang kedua adalah memfasilitasi para petani untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Kemudian yang berikutnya adalah mendampingi petani untuk bisa berproduksi pertanian di lahan pekarangan masing-masing. Wawan mengingatkan jangan sampai bangga bila dikatakan miskin ekstrim, karena bisa mendapatkan berbagai macam bantuan. Manusia berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak. Untuk itu, perlu niat dan semangat agar bisa terlepas dari belenggu kemiskinan ekstrim. Suprapto dan Supendi Humas TV melaporkan.